bid'ah ini begini, nggak usah didengar. Kita jelas sanadnya, ya. Dan kita pun kaifiyah ini pun kita ada gurunya, bukan ngarang sendiri. Alhamdulillah, saya yakin jenengan pasti merasakan yang sudah istiqomah. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap kita diberi keistiqomahan. Alhamdulillah, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami minta kepada beliau langsung, kepada Habib Abdurrahman untuk langsung memberikan sedikit, karena beliau ini juga ahli dalail. Saya sering mengikuti di YouTube beliau keterangan-keterangan tentang dalail. Alhamdulillah. Dan insya Allah sanad kita ini menyambung kepada Habib Abdul Qadir, Habib Abdullah. Karena kita dapat dari beberapa masyayikh, di antara dari Habib Salim Syatiri. Habib Salim insya Allah menyambung. Alhamdulillah ya Habib. Nanti juga kita minta juga kepada beliau dijazahkan supaya lebih kuat lagi. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khair. Fadhil ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرن أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالدكر شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانج فيها لا تكون كذا واستعن بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وحبيبنا محمد وشفيعنا محمد وقرة أعيننا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد. Siang ini saya tidak akan berpanjang kata karena banyak habaib, terutama alimuna Al-Habib Abdullah Al-Muhdhar, banyak kiai, ada Habib Ahmad Al-Idrus, para habaib yang lain, sahibud dalail Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar, dan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah As-Segar. Dan semua habaib tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau itu. Kita hadir satu karena dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri dua acara yang aslinya didirikan sendiri oleh Nabi Muhammad. Menghadiri dua acara muassisnya adalah Ar-Rasul. Didalili Al-Quran. Qala ta'ala wa dzakkirhum bi ayyamillah. وذكرهم بأيام الله
ini adalah dalil upacara maulid. Siapa yang mengadakan maulid, dia telah melaksanakan ajaran Al-Quran. Firman Allah ingatkan mereka dengan hari-hari Tuhan. Hari-hari Tuhan adalah hari di mana akal pikiran manusia yang sedang alpa, terutama di akhir-akhir zaman, ayyuhal ikhwan. Bangun tidur, maaf kita melihat wanita telanjang, akan tidur melihat wanita telanjang, di dalam mimpi bermimpi wanita telanjang, makanan halal sangat sulit dicari, saudara. Apabila telah dekat hari kiamat, aqallu ma yujad dirham halal. Yang paling susah didapat adalah uang halal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun la ilaha illa dinar. Sayati 'alan nasi zaman la ilaha illa dinar. Akan datang satu zaman di mana yang dijadikan Tuhan adalah uang. Di mana yang disembah adalah uang. Yang diikuti adalah uang. Pemimpin tercapai derajat kepemimpinannya karena uang. Jabatan dikejar karena uang. Masuk sekolah harus dengan uang. Di zaman seperti ini kita butuh tarikan magnet yang kuat dari hadratur Rasul. Tidak ada lagi yang bisa mengobrak-abrik jiwa yang sesat di akhir zaman kecuali salawat ala Nabi. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Karena cintanya Rasulullah kepada umatnya, beliau menyampaikan ajaran salawat, beliau sendiri yang menyampaikan. Dalilnya tidak main-main. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Perhatikan ayat ini dengan hati, ayuhal ikhwan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi ya rabbi bil mustafa. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا. صلوا على محمد. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ya wasi'al. Pelipur lara hati-hati yang sedang berdosa adalah Muhammadur Rasulullah. Penghibur batin-batin ulama yang sedang susah karena ajarannya sulit
diikuti oleh umat adalah Muhammadur Rasulullah. Ketika seorang ayah menangis mendidik anaknya tidak turut, sholat subuhnya terlambat, belajarnya dia tidak giat, pelipur hatinya dia hanya bisa menjerit kepada Muhammadur Rasulullah. Sholawat ini tinggalan Nabi, azimat Nabi. Dan bukan azimat main-main, kapan saja dipakai bisa. Di kamar mandi pun boleh membaca sholawat, tapi di dalam hati. Itu ajaran guru-guru saya. Tidak punya wudu pun tidak mengapa, ketika Anda susah, panggil Hadratur Rasul ya'tikum. Tidak ada pimpinan yang lebih dari Muhammadur Rasulullah, dipanggil kapan saja oleh umatnya. Anak kecilkah, orang tuakah, pemudakah, remajakah, ahli taatkah, ahli maksiatkah, yulabikum. Beliau menjawab panggilan umatnya, bukan hanya datang tetapi bisyafaatihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sahibu syafa'ah fid dunya wal akhirah. Aku adalah pemilik syafaat di alam dunia dan di alam langgeng. Ketika Anda berziarah ke makam Rasulullah, Anda akan melihat ada tulisan hadis yang sengaja dipasang di situ. Min zamanin qadim. Bunyi hadisnya, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaati, syafaatku aku siapkan untuk ahli-ahli dosa dan ahli-ahli dosa yang besar-besar dari umatku. Wasiyatu Rasulillah hadza. Pesan Nabi Muhammad ini li amsalina. Karena Nabi Muhammad tahu bahwa agama yang beliau bawa akan langgeng sampai zaman ini. Jangan disangka bahwa Nabi Muhammad tidak tahu bahwa Islam masih berjaya sampai saat ini. Dari tahun ke tahun pengikut Islam bertambah. Naam, kualitasnya memang berkurang tapi jumlahnya bertambah. Sebaik-baiknya cara memperbaiki Islamuna. Sebaik-baiknya cara memperbaiki imanuna, sebaik-baiknya cara memperbaiki ihsanuna adalah salawat ala nabi. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Teriakkan nama Rasulullah, teriakkan nama Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Nabi sangat senang kalau umatnya berteriak-teriak membacakan salawat ala Nabi. Ada riwayat yang dibawa oleh Habibul Imamil Qutub Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Saya singkat riwayat itu. Ada satu orang yang terganggu. Ini riwayat ada di Majmu' Manaqib beliau. Satu orang terganggu dengan suara teriakan-teriakan seorang pedagang yang membaca salawat ala Nabi. Jengkel dia punya hati, terganggu dengan teriakan-teriakan. Tapi dia lupa diteriakan itu ada nama Muhammad Rasulullah. Nama Muhammad adalah ba'da asma'illah al-husna. Tidak ada nama yang begitu dihormati oleh Allah, begitu mengandung daya magnet yang kuat sehingga sampai 1400 tahun dibaca, magnetnya tidak hilang, bahkan bertambah adalah nama Muhammad. Pedagang itu ketika berziarah ke makam Rasul, dia mendengar, bukan pedagang, tetangganya yang terganggu ketika berziarah ke makam Nabi, mendengar dari dalam makam suara pedagang itu membaca sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Saya dengarkan di salah satu rekaman ceramah beliau ketika beliau mengulas tentang kurangnya kualitas umat Islam, tentang merosotnya kualitas umat Islam. Di akhir ceramah beliau berkata, ini kata-kata luar biasa, di hati umat meskipun sudah rusak dan banyak dosa, masih ada Muhammadur Rasulullah. Umat Nabi tidak rela kalau Nabi Muhammad dicaci.
sakit hatinya meskipun dia tukang minum khamr, meskipun dia ahli zina, meskipun dia ahli judi, tapi qalbah ma'ar Rasul, masih sakit hatinya kalau Nabi Muhammad dicaci. Karena itu para ulama, terutama masyayikhuna, menganjurkan seperti apapun dosa manusia, seperti apapun maksiat manusia, kalau ada maulid datangi. Di situ ada syafaatu Rasulullah. Ingat hadis tadi, li ahlil kabair min ummati. Ahli dosa datang maulid, nanti engkau setahap demi setahap akan berubah menjadi soleh. Orang yang hatinya masih bimbang, ini maulid kalau kita buka YouTube, buka internet, pemula akan bingung. Yang anti habis-habisan mencaci, yang suka habis-habisan membela. Orang yang kosong bingung mana yang benar. Orang yang kosong dan mencari dalil maulid, saya ajak dia berpikir, lepaskan semua dalil. Lepaskan dulu dalil-dalil ulama, gunakan akal budi kita. Tidakkah Anda suka kalau putri Anda diadakan hari ulang tahun? Tidakkah Anda mengenal hari kawin perak 25 tahun suami istri? Indonesia menerima hal itu dengan mudah, dengan hati lapang. Dia akan tersenyum kepada istrinya kalau mengadakan upacara ulang tahun perkawinan. Tolong saudara buka akal Anda. Hadza nabiyukum. Ini nabi kamu. Engkau salat Allahu Akbar minhu. Engkau bisa meletakkan dahi sujud minhu. Bukan dari a'immah minhu. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Gharfan minal bahri aw رشفا من الديام يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا. Tidak akan habis dikupas riwayat-riwayat tentang Nabi, dalil-dalil tentang Nabi. Ya Allah, lakal hamdu wa lakal syukur. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan diberi Muhammad Rasulullah. Kita harus berterima kasih kepada Allah diizinkan lisan kita yang penuh dosa nusalli ala Muhammad. Terima kasih ya Rabbi ya Ilahi, kau izinkan lidah kami nusalli ala Muhammad. Seandainya tidak ada Muhammad, tidak ada salawat ala Nabi Muhammad, tidak betah kita hidup di alam dunia ayuhal ikhwat. Orang-orang tahu busuknya akhir zaman. Orang yang sudah rumah tangga tahu sulitnya mendidik anak istri. Tapi mana Muhammad Rasulullah, mana Muhammad, معنا محمد حبيب الله نعم الحبيب معنا محمد حبيب الله نعم الحبيب حبيب الله نعم الحبيب. Sebetulnya saya ingin bercerita panjang tentang dalail, tapi banyak ulama di sini. Silahkan buka saja channel saya Wali Songo, itu banyak. Malah di bulan Maulid ada khusus Al-Majalis An-Nabawiyah dari malam pertama sampai terakhir. Yang ingin mendengar, kemarin baru saya ulas panjang lebar tentang dalail di majelis saya itu. Saya kurang paham juga yang jadi problema tentang dalail ini apa. Kalau orang anti dalail ya maaf saya orang kasar ya, itu orang gila, selesai sudah. Orang tidak suka dalail maghrum, khalas sudah, maghrum. Orang gila. Kalau mau dalil kebanyakan, tanya kiai mana, ulama banyak dalil. Maghrum. Orang kalau maghrum repot. Normal dulu, enak baru diajak ngomong. Kalau maghrum, selama gharamnya belum hilang, repot. Normal dulu, baru mau dalil, pelan-pelan kita buka nanti. Silahkan tinggal lihat saja di situ, macam-macam ada penjelasannya. Yang jelas, beliau memang thariqahnya bukan Alawiyah, itu betul. Thariqah beliau adalah Syadziliyah. Tapi thariqah Alawiyah sendiri
tergabung dari Syadziliyah dan Ghazaliyah. Jadi sama saja sebenarnya. Walikulli wahidihim tariqun min at-turuqi yakhtaruhu fayakunu min dha wasila. No problem. Terus kalau Anda lihat, buka saja Manaqibul Alawiyyin Al-Habib Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Itu saya malah dengar langsung dari putra beliau Al-Habib Saggaf, sebab sering ke Darul Hadis. Beliau bilang Al-Habib Abu Bakar mayatruk qira'ah dalail yaumiyan. Itu saya dengar dari Ami Saggaf langsung tiap hari. Bisa Anda lihat di Manaqib Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ketika beliau khalwah, saya lupa berapa tahun, diterangkan di situ bahwa tirakatnya Habib Saleh ayam khalwah beliau cuma 2, qiraatul Quran wa dalailul khairat. Banyak riwayat Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Simtud Durar, berapa kali beliau baca dalail kalau beliau sedang fi Madinati Rasulillah. Al-Habib Abdul Qadir, banyak macam-macam sudah, kebanyakan dalil, tinggal gilanya aja dihilangkan, dinormalkan, dipelajari yang benar, nanti paham. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf akan langsung jalan sebab baru dari Jakarta. Wa'alafu. Demikian tadi Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Habib Abdurrahman bin Profesor Dr. Al-Muhaddis Al-Musnid Al-Habib Abdul Bil Faqih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Untuk